Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab Ushul Dakwah. Ya, sekarang di halaman 47 ya. 47. Ya, masih di pembahasan apa isu Islam ya, karakteristik Islam, agama Islam. Ya, ini karakteristik yang pertama ya, yaitu min indillah, dari sisi Allah. Jadi ini murni dari sisi Allah. Jadi bisa dibuktikan secara ilmiah ya, karena bukti ya itu sudah kita bahas, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW ya, diantaranya melalui akhlak beliau ya, sifat-sifat beliau, melalui mukjizat ya, dan yang lainnya banyak sebetulnya. Nah, kalau bukti itu sudah apa jelas ya, sudah diterima ya, otomatis menerima bahwa semua yang dibawa oleh Rasulullah ya, wahyu yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah betul-betul dari sisi Allah. Itu konsekuensinya seperti itu. Nah, di sini di pertengahan ya, kama ya tarot tabu, apa ma ya tarot tabu. Ada yang membaca dulu, silakan Pak Ridho. Ya Ustaz, bismillah. Ma yatarakkabu ala kaunil islami min indillahi. Awalan kama lahu wa khu Kama wa khalwa ya marfu nomor kamaluhu wa kamaluhu wa khuluhu wa khuluhu ya tak, minal wa khuluhu ya wa khuluhu. minan naqaisi Hmm. wa yatarakkabu wa yat wa Wa tarattabu. wa yatartabu ala kaunil islami min indillahi kamaluhu wa khuluhu min ma'ani min ma'anin naqsi wal jahli wal hawa wal zalimi Wal zulmi. wal zulmi Hmm. lisababin lisababin Ditanwinkan karena di depannya sifat. Jadi disababin bas bapak basitin. lisababin basitin wadihin huwa anna safata Sifati. sifati Ustaz ya. Ya, karena kan dia eh, jamak mana salim, jadi mansubnya Oh ya. nasroh. Huwa anna sifati sani'ah. So ini mau pilih Oh, sani'i tazah tazaharu az-zaharu. tadharu fima yasna'uhu. Ya, nah, fi'il mudhari ya. Terus Ustaz, Ya, lanjut. walamma kana Allahu ta'ala lahul kamalil mutlaqi Marfu ya. lahul lahul kamalul mutlaqi Mutlaq fi dzatihi kamalu. mutlaq Ustaz. Hmm. Kamalul mutlaqu
fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa yastahilu fi haqqihi Hmm. fi haqqihi khilafun dzalika Ya, jangan ditanduin karena dia mudhof. khilafu dzalika Hmm. fa in asara hadzal Ya, kamali ada tasydid ya. Fa inna fa inna. fa inna Ustaz fa inna asara dzalikal fa innal asara hadzal kamali Hmm. yadhharu fi ma yashri'ihi Yasra'u fil mudhari'. oh iya fi ma yashru'uhu min ahkamin wa manahiji wa qawaidi. Nah, kalau ini kan mana itu masuknya dia sifat muntahal jumu, Pak. Dia termasuk Sego muntah kategori ismul ladzi la yansharif. Ya, yang wa manahij tandanya fathah. ya wa manahija Nah, wa ayat qawaida. itu juga sama. Nah, kalau akam itu kan dia bukan gun munsharif. Dia ya jamak taksir biasa jadi min akamin gitu ya. Tanpa majrur kasroh tanwin. Nah, kalau manahij ini gue munsharif Min karena sifat kalau kawaid mafa maktub saja fawail gitu. kawaida Mana min ahkamin dua wa qawaid. mana ya sat wa manahija wa qawaida. Ya, ya cukup mungkin Pak ya. Ya Apa sat ya, cukup Pak. ya Ada yang mau sepakat. melanjutkan mungkin setengahnya lagi. Masuk. Mau Pak? Suaranya nggak ada Pak Supari. Gimana Sat? Atau Pak Deden, ini ada Pak Deden. Pak Deden. Kan ya Pak Supari ya. Baik, kita langsung ya bahas. Ya, jadi di sini disebutkan Maya taratabu ala kaunil islami min indillah. Maya taratabu itu artinya dampak gitu ya. Ya, dampak yang terkait ya, yang terkait atas keadaan Islam itu dari sisi Allah. Ya, jadi kalau Islam itu dari sisi Allah, berarti dampaknya apa? Asalnya apa? Konsekuensinya apa gitu ya. Awalan yang pertama kamaluhu wa khuluhu minan naqaisi. Kesempurnaannya ya dan terhindarnya atau kosongnya dia dari kekurangan. Nah, karena Islam ini dari Allah, nah otomatis daya dari Allah itu adalah suatu kesempurnaan. Ya, jadi bukan buatan manusia ya dari Allah ya berarti itu sempurna. Wa yatarattabu ala kaunil Islam inilah kamaluhu wa huluhu ya min ma'anin naqsi dari makna-makna kekurangan wal jahli kebodohan wal hawa ya hawa nafsu wal zulmi dan kezaliman ya ya lisa babin basitin wadihin ya oleh sebab yang sederhana yang jelas ya basit itu sederhana atau simpel. Ya, jadi kenapa kalau ini dari sisi Allah ya ini sempurna
ya terbebas, ya terhindar dari kekurangan hawa nafsu kezaliman. Huwa anna sifati sani'i tadharu, ya, yaitu bahwa sifat-sifat pencipta, ya, sani Allah Subhanahu wa taala, tadhar fi ma yasnauhu, akan nampak pada apa yang dia lakukan. Walamma kana Allah Ta'ala lahul kamalul mutlaqu, dan ketika Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak, ya, fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya, wa yastahilu fi haqqihi khilafu dzalika, dan mustahil pada hak Allah, ya, yang menyalahi hal itu, ya, jadi menyalahi kesempurnaan yang mutlak baik dalam zat, sifat dan perbuatan. Fa inna asaru hadzal kamali, ya, yazharu fi ma yashra'uhu min ahkamin wa manahija wa qawaida. Sesungguhnya dampak kesempurnaan ini nampak pada apa yang dia syariatkan dari hukum-hukum, manhaj, ya, manhaj metode, qawaidah dan kaidah-kaidah. Wabitali, oleh karena itu, labuda an yakuna kamilan, mesti sempurna. Wa hada bihi la fi ma yasnaul insanu. Nah, ini berbeda dengan yang dibuat oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia. Wa yasra'uhu, dan yang disyariatkan atau dibuat, ditentukan oleh manusia. Di syariat yang dibuat oleh manusia. Syariat itu kan aturan, ya, undang-undang. Fa'inau la yanfaku an ma'ani nafsi wal hawa wal jahli wal juri. Sesungguhnya dia tidak terlepas dari makna-makna kekurangan, hawa nafsu, kebodohan, dan kezaliman. Liana hadhil ma'ani lasiqotun bil basyari. Karena mana-mana ini melekat, ya, dengan manusia. Wa yastahilu tajaruduhum anha kulla tajarudi. Dan mustahil untuk melepaskan lepasnya mereka darinya, ya, dengan sebenar-benarnya atau secara penuh. Jadi kalau manusia itu tetap saja ada kekurangan, ya, kelemahan, tidak sempurna walaupun sudah semaksimal mungkin. Wabitali, oleh karena itu, tazharu hadhihin naqaisu fil qawanini wasyara'i. Nah, kalau ini kan ada alif lam, ya. Jadi kalau ada alif lam dia gugur ghair munsharifnya. Dimajrunya dengan kasroh. Fil qawanini wasyara'i allati yasnaunaha. Pada undang-undang, ya, konun, dan syariat-syariat yang mereka buat. Nah, itu bisa kita lihat, ya, di berbagai negara. Kalau undang-undang itu dibuat dari pemikiran manusia, itu pasti ada saja kelemahan, ada saja kekurangan. Makanya dia selalu berubah-ubah, diubah lagi, diubah lagi, gitu kan. Itu menunjukkan ketidaksempurnaan. Tapi kalau undang-undang itu dari Allah, ya, syariat dari Allah, nah, dia itu sempurna, ya. Itu. Cuman manusia belum banyak yang sadar, gitu, ya. Ya, kalau yang diterapkan itu syariat Islam, ya, insya Allah itu akan apa namanya, bisa stabil, gitu, ya, hukum itu berjalan, bisa efektif. Tinggal dalam menjalankannya saja, gitu, ya. Tinggal dalam menjalankan ataupun dalam rincian-rincian yang membutuhkan ilmu fikih, ya, maka disitulah pentingnya ada para ulama, ya, bagaimana menerapkan syariat-syariat yang umum itu kepada kasus-kasus yang rinci, yang detailnya. Nah, itu butuh para ulama, di situ ada peran-peran ulama itu, ya. Wa yakfina huna an nadhkura mithalan wahidan litadili ala ma naqulu. Dan cukup bagi kita di sini menyebutkan satu contoh, ya, untuk menjadi dalil atas apa yang kita katakan. Jal Islam bima bina ilmu sawati bainan nas.
Islam datang ya membawa prinsip persamaan di antara manusia. Fil hukuki di dalam hak, wa mamal qanuni ya dan di depan undang-undang. Jadi semua sama. Ya, semua sama. Ya, apa? Ya, misalnya dalam Al-Qur'an ya, dalam ayat ya auzubillahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Coba wa qabaila lita'arafu ya inna akramakum indallahi atqakum. Dalam hadis juga bahwa semua manusia itu sama ya. Persamaan dalam haknya. Dan juga di depan undang-undang, di depan pengadilan, di depan hukum ya semua diperlakukan sama. Biqadin nadhari ya terlepas dari ya biqadin nadhari itu kan dengan menundukkan pandangan, maksudnya terlepas gitu ya, terlepas dari perbedaan mereka. Ya, fil jinsi awil lugati ya dalam jenis itu maksudnya nasab ya atau latar belakangnya asal usul ya atau eh, kewarganegaraan ya bisa atau suku gitu ya jinsi. Makanya ada istilah jinsiah ya jinsiah itu kan kewarganegaraan. Jadi aslinya orang mana ya berasal dari mana. Awil lugoti atau dalam bahasa ya, itu berbeda-beda ya. Asal usul bahasa awil launi warna kulit awil hirfati ya atau profesi keahlian itu berbeda-beda awil gina atau kekayaan awil fakri atau kefakiran wa qoma mizan tafaduli ala asasi taqwa dan menegakkan timbangan apa keutamaan jadi seorang manusia lebih utama dari manusia yang lain itu apa dasarnya ya adalah at-taqwa ala asasi taqwa di atas dasar takwa wal amali sholih dan amal soleh. Ya, tentu amal soleh bagian dari ketakwaan juga ya. Wa qad warada hadzal mabdul azim fil Qur'ani wa sunnati nabawiyyah. Dan sungguh terdapat prinsip besar ini dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Qala ta'ala ya ayuhan nas ya tadi yang saya bacakan. Wahai manusia inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Syu'ub itu jama dari sya'ab ya. Itu terbalik ya. Sya'ab itu lebih cocok dia bangsa, ya, berbangsa-bangsa. Qabail jama dari qabilah ya, suku. Bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Tujuannya lita'arafu agar kalian mengenal perbedaan bahasa ya, perbedaan warna kulit, perbedaan kebiasaan ya, tradisi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Wajah fil hadis syarifi dan terdapat dalam hadis yang mulia. Ana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Yohanes, inna robbakum wahidun. Sesungguhnya Rob kalian itu satu. Ya ini kan di eh, apa namanya Haji Wada ya khutbah Haji Wada itu terakhir ya khutbah terakhir Nabi itu berpesan ya jangan merasa lebih dari orang lain. Jadi prinsip persamaan ya. Wa inna abakum wahidun ya dan bapak kalian ini satu ya itu Nabi Adam. Ala la fadla li arabin ala ajamin ketahuilah tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, ajami ya, orang yang selain Arab.
wala a'jami li a'jamiyin ala arabi, dan tidak pula tidak ada kelebihan orang non Arab atas orang ala Arab, wala li ahmaro ala aswada, dan tidak pula ada bagi yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, wala li aswada ala ahmaro, ya tidak ada keutamaan bagi orang yang hitam atas orang yang berkulit merah, ila bitakwa, kecuali dengan ketakwaan. Nah, di sini ya Islam tidak membeda-bedakan manusia, semuanya sama. Nah, kalau kita lihat para sahabat itu beragam sekali. Ada yang dari Quraisy ya, ada yang dari Habasyah ya, Bilal gitu, berkulit hitam, mantan budak. Ya, semuanya sejajar ya, semuanya bisa berdiri sejajar ya, berlomba dalam kebaikan gitu, tidak ada unsur perendahan ya, karena merendahkan orang dari sisi itu adalah kejahiliaan. Makanya kan siapa itu eh, Abu Dzar Al-Ghifari ya, ketika memanggil Bilal itu ya, ya mungkin dia lupa mengatakan ya apa Ibnu Sauda ini. Ya Roh, kata Rasulullah, ya Badar ya innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau dalam dirimu itu masih ada kejahiliaan. Ya, jadi tidak boleh. Ya, termasuk ya dalam dalam apa namanya bentuk fisik yang bagaimanapun kita tidak boleh merendahkan, menghina orang, membuli orang ya. Karena kondisi fisiknya atau kondisi sosial, statusnya dan sebagainya. Itu adalah kejahiliaan yang harus dihilangkan. Ini harus diajarkan ya kepada anak-anak, ya murid, supaya tidak ada pembulian. Itu kan anak-anak itu belum diajarkan hal-hal prinsip seperti ini. Ya, sehingga terjadi apa ya kejahiliaan tadi itu di kalangan anak-anak. Ya, jadi berbangga dengan masalah harta, dengan masalah rupa dan sebagainya, kemewahan. Nah, itu bagaimana guru itu sebisa mungkin menghilangkan kejahilian pada anak didiknya. Ya, apalagi muridnya itu sangat beragam, misalnya ada yang miskin, ada yang kaya. Makanya kita harus ciptakan apa namanya suasana yang mensejajarkan semua murid. Si guru bersikap sama kepada semua murid. Tidak boleh ya, makanya itu dalam kitab-kitab berkaitan dengan adab guru ya, adabul muallimin. Itu kan banyak ya ditulis oleh para ulama ya, diantaranya misalnya Ibnu Suhnun, kitabnya ya, adab muallimin. Di antara adab guru yang paling penting adalah bersikap adil kepada murid. Tidak boleh membeda-bedakan. Ini murid orang kaya, ini murid orang miskin yang nggak mampu. Sikap kita harus sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Itu kalau membeda-beda itu zolim, itu dosa. Ya, itu. Jadi mengajarkan persamaan ini sangat penting sekali. Ini prinsip, ya prinsip dalam Islam. Termasuk juga orang tua kepada anak tidak boleh membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Harus memperlakukan secara adil. Karena kalau orang tua tidak bersikap adil kepada anak, nah itu akan menjadi benih permusuhan di antara mereka. Ada iri, dengki, dan sebagainya. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha."
Nah, ini berkaitan dengan masalah hukum ya, undang-undang pidana. Semua berlaku kepada semuanya. Kalau kata Rasul, kalaulah Fatimah putrinya Muhammad mencuri, aku yang akan memotongnya. Coba lihat ya betapa hebatnya syariat Islam. Kalau ini dipegang ya dengan kuat, dilaksanakan oleh orang yang kuat imannya, ya pasti orang yang beriman bersungguh-sungguh itu dia akan memegang prinsip ini. Ya, nah coba lihat hukum di Indonesia bagaimana tidak adil. Ya, kalau rakyat kecil yang tidak punya power, ya tidak punya harta, itu ya itu luar biasa ya dikasih hukuman-hukuman, gitu ya. Tapi kalau orang yang kaya, ya walaupun dia dosanya besar, korupsi triliunan, ya diponis cuma 6,5 tahun nih. Ya, dia korupsinya berapa? 371 triliun ya kalau tidak salah. Itu ya yang terbaru itu siapa saya namanya. Ya sambil ketawa-tawa gitu ya. Nah ini adalah satu musibah besar ya, yang bertentangan dengan hati nurani manusia. Siapapun akan makanya ini kenapa syariat Islam ini sangat sesuai dengan peri kemanusiaan. Manusia yang masih waras bahkan ya, yang masih hatinya apa, mata hatinya masih bisa melihat, ya pasti tidak akan setuju dengan kezaliman, dengan ketidakadilan, ya timpang dalam penegakan hukum, gitu ya. Nah, lihat bagaimana Islam ini diterapkan. Tidak ada pandang bulu. Kalaupun anaknya sendiri, ini kan hanya permisalan, perumpamaan ya. Pada faktanya kan tidak mungkin ya anak Nabi itu mencuri. Ini kan ceritanya waktu ada yang mencuri dari kalangan terhormat, ya kabilah yang terhormat, ya dari kabilah apa itu ya. Jadi yang mencurinya perempuan ya, Fatimah juga namanya yang mencuri itu. Nah itu sempat sahabat itu ingin meminta keringanan dari Nabi. Ya, sampai kan meminta melalui Usamah itu ya, Usama bin Zaid ya anaknya Zaid bin Harisah. Itu kan apa istilahnya yang kesayangan Rasul ya, karena kan asalnya mantan budak tuh ya Zaid bin Harisah itu dimerdekakan oleh Nabi ya sangat dicintai lalu punya anak Usama bin Zaid ya hasil dengan pernikahannya dengan Ummu Aiman. Ya, jadi terdekat lah. Nah, maka para sahabat itu minta kepada Usama bin Zaid agar menyampaikan kepada Rasul, memberi keringanan karena ini anak orang yang terhormat. Ya, anak orang terhormat. Nah, lalu di situ Rasul marah. Nah, ya, jadi di suatu bencana ketika musibah ya kalian kalau ada orang mencuri dari kalangan terhormat ya kalian tidak tegakkan ya beri keringanan tapi kalau yang mencuri itu dari orang yang biasa-biasa kalian tegakkan hukumannya ya itu adalah suatu bentuk penyimpangan ya kejahiliahan maka Rasul mengatakan kata-kata ini kalau Fatimah putri Muhammad mencuri aku sendiri yang akan memotong tangannya ya. Ya, maka bisa kita lihat ya dalam
pemerintahan Islam ya dalam kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua sama, diperlakukan sama. Itu bisa kita temukanlah kisah-kisah itu. Bagaimana Umar ya misalnya menegakkan hukum ya kepada apa anak gubernur ya Mesir ya Nu'man bin As ya ketika ada apa namanya bermasalah dengan rakyat ya, bagaimana menghukumi Ali bin Abi Thalib dengan seorang Yahudi ya yang mengaku apa yang orang Yahudi itu mengaku apa mengaku-ngaku baju besi milik Ali ya karena Ali tidak punya bukti ya sudah ini kan orang Yahudi. Nah, sampai kan orang Yahudinya sendiri merasa kagum ya dengan keadilan Islam ini akhirnya dia masuk Islam. Wa balagat diqatu tatbiki hadzal mabda'i ila haddin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ankara ala muslimin arabin qaulahu li muslimin ghairi arabi ya dan dalamnya ya penerapan prinsip ini sampai kepada batas bahwa Nabi SAW mengingkari atas seorang Muslim yang berasal dari Arab, ya orang Arab, perkataannya kepada Muslim selain Arab, ya benas sauda, wahai anak perempuan yang hitam. Wa'tabaru hadzal qawla min baqayal jahiliyatil ula dan menilai perkataan ini merupakan sisa-sisa kejahiliahan pertama. Ya tadi seperti yang saya sebutkan dalam hadis itu, ya, inna kamruun fika jahiliyah. Sebenarnya kamu ini adalah orang yang masih ada kejahiliahan di dalam dirimu. Ya. Wa wadihun min dzalika anna tasyri'al islamiyya irtafa ila a'la mustawa min al-adalati wal musawati fi nadratihi ila al-afrad. Ya, dan jelas dari hal itu bahwa syariat Islam itu naik yang tinggi ya kepada level yang paling tinggi dari keadilan dan persamaan ya dalam pandangannya kepada individu. Gitu ya, jadi level keadilan ya memperlakukan secara sama semua manusia itu sampai kepada puncak level yang paling tinggi. Ya, dalam melihat kepada individu, wa ini ikhtalafu fil jinsi. Meskipun berbeda-beda ya dari jenis asal usul, wal launi dan warna kulit, wal lugati, bahasa ghairi dalik dan selainnya. Atau hadzal mabda'a fi'lan fi waqi'il hayati dan menerapkan prinsip ini dengan sebenar-benarnya di dalam realita kehidupan. Jadi bukan cuma konsep saja ya ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Khulafaur Rasyidun ya lalu kemudian apa kekhalifahan atau daulah-daulah setelahnya walaupun ada apa kekurangan-kekurangan ya kalau di Khulafaur Rasyidun itu memang betul-betul dibimbing oleh Allah ya namanya juga Rasyid. Nah, itu menjadi sunnah yang diikuti sunnah Khulafaur Rasyidun. Kalau masa berikutnya ketika syariat Islam masih diterapkan ya karena memang apa namanya kemuliaannya tentu lebih rendah ya daripada Khulafaur Rasyidun ya adalah kekurangan-kekurangan ya kezaliman-kezaliman itu ada. Wa fil qarnil isrin pada abad 20 fi asrinal hadiri di zaman kita sekarang. Wa biragmi minad dajijil haili fil alami ya di samping atau meskipun ya ada ke kebisingan ya ataupun kesemrawutan ya carut marut yang besar
di dunia ya haulal musawati ya seputar persamaan wa tastir hadal mabda'i fi dasatiri daulati dan penguasaan prinsip ini dalam undang-undang negara. Fainau la yazalu mujarradu kalamin wala la nasi eh, mujar la nasibun lahu bil ila syai'ul qalil. Ya, sungguhnya dia itu baru sebatas perkataan, tidak ada ya bagian ya baginya dalam realita kehidupan kecuali sedikit saja. Ya, sekarang kan yang digembar-gemborkan ya di negara-negara barat misalnya tentang hak asasi gitu ya, manusia persamaan, tapi itu hanya sebatas perkataan saja, buah bibir saja. Dalam prakteknya coba lihat, ya banyak sekali kesalahan. Wafil wilayatil mutahidah Amerika dalam negara kesatuan Amerika la tazal furu qaimah. Membeda-bedakan itu masih tetap ada bainal muwatinin di antara warga negara. Ya, fi absatil hukuk dalam hak yang paling sederhana, ala asasi launi wal jinsi atas dasar warna dan asal usul. Ya, mungkin cukup dulu ya untuk pembahasan sore hari ini karena ini durasi waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kita untuk memegang ya prinsip-prinsip dalam syariat ini, yaitu tadi persamaan dan keadilan ya. Wallahu a'lam bishawab.